Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Bab 468. Begitu Jasper masuk ke perusahaan, dia mengundang Sean dan sekelompok eksekutif yang bergegas dari lokasi konstruksi untuk berkumpul untuk rapat. Tuan Lin, kami awalnya menyetujui pengiriman semen dengan Hero Company pagi ini. Namun, mereka tidak mengirimkan kiriman tersebut. Kami mencoba menghubungi mereka dengan menelepon mereka, tetapi mereka memberitahu kami bahwa manajer yang menangani kami sedang dalam perjalanan bisnis dan tidak dapat dihubungi untuk saat ini. Seseorang yang bertanggung jawab berdiri dan mengumumkan. Ada ekspresi tidak menyenangkan di wajahnya. Hero Company adalah salah satu pemasok semen skala besar terbesar di negara ini. Bagaimana seorang manajer tunggal bertanggung jawab untuk menangani seluruh pengiriman? Bagaimana dengan orang lain? Tanya Jasper. Kami tidak bisa menghubungi mereka. Sementara itu, para manajer yang berhasil kami hubungi setelah beberapa kali mencoba memberitahu kami bahwa perusahaan sedang menghadapi kekurangan produksi saat ini. Oleh karena itu, mereka telah membatasi semua saluran distribusi mereka, dan tidak tahu kapan mereka dapat mendistribusikan persediaan kepada kami. Jasper mengetukkan jarinya ke meja. Ekspresinya geram dan suram. Apakah ada masalah dengan pembayaran barang kita? Dia bertanya. Orang yang bertanggung jawab melaporkan, sama sekali tidak ada masalah dengan pembayaran. Kami mematuhi kontrak dengan ketat. Kami menjanjikan 2 pengiriman barang, dan membayar pengiriman pertama persediaan setelah pengiriman ketiga dikirimkan kepada kami. Tidak ada masalah sampai sekarang. Jasper mengangguk dan berkata, kalau begitu, ini bukan tentang uang. Bagaimana dengan persediaan baja? Apakah ada masalah dengan itu juga? Eksekutif lain menghela napas. Situasi di Stellar Company sangat mirip. Kami tidak dapat menghubungi orang yang menangani persediaan kami. Namun, Stellar Company mengirimkan surat resmi melalui faks kepada kami, katanya. Surat itu mengatakan bahwa beberapa boiler di Stellar Company sedang dalam pemeliharaan, sehingga saat ini dimatikan dan tidak dapat digunakan untuk produksi. Mereka tidak yakin kapan mereka dapat terus mendistribusikan persediaannya juga. Betul sekali. Tidak ada masalah dengan pembayaran ini juga. Kami memenuhi semua kriteria yang disebutkan dalam kontrak yang telah disepakati sesuai dengan kondisi pasar. Jasper mengarahkan pandangannya pada orang yang bertanggung jawab atas pengadaan material untuk proyek Sungai Southwest. Orang yang bertanggung jawab, yang berusia 40-an, tidak berani menatap mata Jasper sama sekali. Dahinya bermanik-manik karena keringat. Dengan ekspresi pahit di wajahnya, dia berkata, tidak hanya ada masalah dengan pasokan semen dan baja, tetapi persediaan cat, insulasi termal, beton tahan air, batu bata, batu dan sebagian besar bahan bangunan kami hampir semuanya telah dihentikan. Apapun alasannya, manajer pengadaan akan menjadi orang pertama yang bertanggung jawab jika ada masalah dengan pasokan bahan bangunan. Manajer pengadaan merasa ingin mengubur dirinya di tanah sekarang. Mendengarkan ucapannya, suasana di ruang pertemuan menjadi hening yang berat dan menyeramkan. Semua orang mengarahkan pandangan mereka ke Jasper, yang duduk di ujung meja, saat mereka menunggu dia untuk datang dengan sebuah ide. Saat itu, Sean memutuskan untuk bertindak berani setelah merenungkannya selama beberapa waktu. Tuan Lin, masuk akal jika ada masalah dengan pengadaan 1 atau 2 bahan bangunan. Namun, pasokan semua bahan bangunan kami, terlepas dari ukuran pengiriman, telah terputus pada saat yang sama. Jelas bahwa seseorang dari rantai pasokan hulu mengacaukan kami, katanya. Jasper tidak menjawab. Siapapun bisa memahami sesuatu yang sederhana seperti itu. Langkah ini sebenarnya tidak terlalu cerdas. Bahkan, itu agak barbar. Namun, itu masih efektif. Itu adalah trik yang menggunakan strategi penetapan harga predator untuk membeli pasokan. Jika mereka melakukan ini pada lawan yang lebih lemah, lawan mereka akan kehilangan semua perlawanan secara instan. Mereka akan terada di bawah belas kasihan orang lain. Sebelumnya, Jasper telah menggunakan metode serupa untuk mengalahkan Sion di Provinsi Brak. Itu Haddock, Ian Hull dan Norman Gardner berada di balik ini, Jasper mengumumkan dengan nada datar. Mereka adalah satu-satunya yang melakukan sejauh itu untuk mengganggu proyek Sungai Southwest. Jasper tahu bahwa mereka akan melepaskan semua gerakan mereka satu persatu.
Sean menghela napas berat, Tuan Lain, apa yang harus kita lakukan sekarang? Dia bertanya, berapa lama sisa persediaan bangunan di lokasi konstruksi akan bertahan? Tanya Jasper. Sebagai wakil presiden yang kompeten, Sean segera menjawab. Bahan bangunan lainnya seharusnya bisa bertahan lama karena persediaan kita masih cukup banyak. Kita memiliki cukup untuk melanjutkan hingga 10 atau 15 hari. Namun, kami menggunakan banyak pasokan semen dan baja setiap hari. Sampai sekarang inventaris kami hanya bisa bertahan 4 hari lagi, katanya. Ufika kami tidak menerima pasokan bahari bangunan baru dalam 4 hari, konstruksi harus dihentikan sementara. Dalam keadaan apapun, konstruksi tidak boleh ditunda. Jika konstruksi ditangguhkan, serangkaian reaksi berantai yang berbahaya akan terjadi, di samping kerugian finansial yang drastis. Inilah yang ingin dicapai oleh lawan kita, kata Jasper tegas. Bab 469 Sean dan beberapa eksekutif saling berpandangan. Mereka semua mengerti alasan di balik tindakan lawan mereka. Pengembangan tepi sungai Southwest adalah proyek yang sangat besar. Mereka akan kehilangan jutaan jika mereka menghentikan pembangunan selama 1 hari. Tidak ada yang mau dengan sukarela menghentikan pembangunan kecuali situasinya mengerikan. Namun, pasokan bahan bangunan mereka semua telah terputus. Tidak mungkin untuk tidak menangguhkan lokasi konstruksi dalam keadaan seperti ini. Meski demikian, Jasper tidak membiarkan mereka menunggu terlalu lama. Dia segera menyusun rencana. Ada pemasok bahan bangunan bernama Ambition Corporation di Provinsi Brak. Bos perusahaan ini bernama Xavier Johnson. Dia salah satu rekanku. Nanti, Kepala Departemen Pengadaan harus menghubunginya dan memintanya untuk memasok kami dengan bahan bangunan dari pasar Provinsi Brak. Kepala Departemen Pengadaan sangat gembira mendengar ini. Jangan khawatir, Tuan Lain. Aku akan menangani tugas ini dengan baik, katanya segera. Jasper memijat pelipisnya dan berkata dengan nada dingin, aku telah menemukan orang yang kau butuhkan, dan aku akan memberimu informasi kontaknya nanti. Yang perlu kau lakukan adalah membuat beberapa panggilan telepon dan menilai kualitas persediaan. Jika kau bahkan tidak dapat melakukan hal seperti itu, aku akan memintamu untuk berkemas dan pulang. Manajer pengadaan langsung memerah. Menghadapi dengan canggung, dia tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Ada sesuatu yang lain juga. Jasper tidak meliriknya lagi. Meskipun bukan salahnya bahwa pasokan bahan bangunan terputus, masalah ini mengungkapkan bahwa Departemen Pengadaan JW Real Estate sangat tidak memadai. Mereka bahkan tidak berencana untuk mencari pemasok lain setelah sumber asli memutuskan pasokan mereka. Itu adalah tanggung jawab utama kepala departemen. Namun, ini bukan saatnya untuk menghukum mereka. Itu harus menunggu sampai semuanya diselesaikan. Karena Stellar Company memutuskan pasokan baja kita harus menghubungi Fortress Iron and Steel Co. Ltd. Mereka juga merupakan salah satu pabrik pembuat baja terbesar di negara ini. Bahkan tanpa Stellar Company, kita bisa mendapatkan pasokan baja dengan cara yang sama. Manajer pengadaan ragu-ragu sebelum berkata, Tuan Lain, kami harus mendapatkan penawaran dari kedua perusahaan ini. Ketika kami memilih pemasok, kutipan dari Fortress Iron and Steel Co. Ltd. 20% lebih tinggi dari Stellar Company. Mereka juga tidak memberi kami ruang untuk negosiasi. Oleh karena itu, kami akhirnya memilih Stellar Company. Jika mereka mengetahui bahwa kami sedang mencari mereka setelah persediaan kami dipotong oleh perusahaan Stellar, aku khawatir akan sulit untuk mendapatkan harga yang bagus. Jasper melambaikan tangannya dan berkata, tidak apa-apa. Setuju saja asalkan harganya tidak terlalu keterlaluan. Jika kau tidak yakin, kau dapat mendiskusikan masalah ini dengan Wakil Presiden Tucker. Prioritas kita saat ini adalah untuk menyelesaikan masalah yang kita hadapi dengan bahan bangunan. Sedangkan uang, atau selisih beberapa juta dolar tidak akan berdampak banyak. Juga, apakah Kepala Departemen Hukum ada di sini? Tanya Jasper. Seorang wanita parubaya, yang mengenakan kacamata, dengan cepat berdiri. Ada ekspresi dingin dan keras di wajahnya. Tuan Lain, aku Sarah Lun, manajer Departemen Hukum JW Real Estate, katanya. Jasper mengangguk. Di antara beberapa kepala departemen, dialah yang paling puas dengan penampilan Sarah Lun. Dia selalu bertindak dengan tenang dan terkendali.
Kita akan melalui prosedur hukum yang tepat ketika memeriksa kontrak yang telah kita tanda tangani dengan pemasok asli, terlepas dari panjang kontrak ini. Tidak perlu mengirimi mereka surat pengacara. Pihak lain tidak akan peduli sama sekali, dan tidak perlu membahasnya lebih lanjut. Kita akan menuntut mereka, dan menolak semua penyelesaian di luar pengadilan. Akibat pemutusan pasokan, kerugian yang dihadapi perusahaan kita harus dikembalikan dari kompensasi. Gugatan ini akan menjadi pertempuran besar. Jangan menahan diri untuk tidak menyebabkan keributan besar. Semakin besar keributan yang kita sebabkan, semakin baik bagi kita. Setelah mencatat apa yang dikatakan Jasper, Sarah menjawab, "Tuan Lin, jika kita melakukan tindakan sesuai dengan syaratmu, tuntutan hukum ini akan tertunda untuk waktu yang lama. Kita akan menimbulkan biaya yang relatif besar juga. Gugatan hanya akan terdiri dari sidang pertama, sidang kedua, dan putusan akhir. Aku punya banyak waktu di tanganku. Aku juga punya banyak uang melalui tuntutan hukum ini. Aku ingin memberitahu semua perusahaan yang bekerja sama dengan kita bahwa JW Real Estate tidak akan pernah menyerah pada metode jahat dan rendahan seperti itu. Siapapun yang berani melanggar kontrak mereka dengan JW Real Estate harus siap menghadapi tuntutan hukum kita sampai akhir." Setelah pertemuan berakhir, Jasper kembali ke kantornya. Dawson telah mengalokasikan ruang kantor baginya di JW Real Estate. Ruangan itu biasanya kosong kecuali saat petugas kebersihan datang untuk membersihkan ruangan. Namun, ruangan itu dilengkapi dengan fasilitas yang luas. Bahkan ada televisi baru di dalamnya. Dia menyalakan televisi. Saluran berita provinsi sedang diputar sekarang. Seperti yang diduga, konten baru berkisar pada pengembangan tepi utara Sungai Southwest. Norman Gardner ada di layar. Dia berdiri membelakangi tempat upacara peletakan pondasi, yang baru saja berakhir. "Tujuan utama yang ingin kami capai melalui pembangunan tepi utara adalah untuk merevitalisasi daerah ekonomi miskin di tepi utara provinsi," katanya dengan senyum ceria di wajahnya. "Selain itu, menurut rencana kami, tepi utara akan diubah menjadi pusat kota yang akan mengintegrasikan hiburan sehari-hari dan rekreasi. Itu tidak akan kalah dari tepi selatan. Aku percaya bahwa tepi utara pasti akan bersinar cemerlang dalam waktu dekat." Telepon rumah di meja kantor tiba-tiba berdering telepon itu dari resepsionis. "Tuan Lin, Tuan Lanhul mengatakan bahwa dia di sini untuk mengunjungimu." Jasper mengangkat alisnya. Dia awalnya bermaksud mematikan televisi. Namun, dia berubah pikiran dan meletakkan terkendali. "Biarkan dia masuk," katanya. Tidak lama kemudian, Ian Hull memasuki kantor Jasper di bawah bimbingan seorang karyawan. Ian memasuki ruangan dengan senyum gembira terkembang di wajahnya. Setelah melihat berita yang disiarkan di televisi, senyumnya langsung melebar. Dia mengulurkan tangan ke arah Jasper dan berkata, "Tuan Lin, apa kau tertarik dengan proyek tepi utara kami juga?" Jasper tertawa. "Aku lahir dan besar di distrik Tenggara provinsi ini. Sementara itu, kau telah menempuh perjalanan jauh dari Andros untuk mengembangkan tepi utara yang relatif terbelakang di provinsi ini, Tuan Hull. Karena kau membawa manfaat ke distrik Tenggara, aku tidak punya alasan untuk tidak menutup mata terhadap proyek ini," katanya. Lan tersenyum riang dan mengacungkan jempolnya. "Seperti yang diharapkan darimu, Tuan Lin. Kau benar-benar orang yang dermawan," komentarnya. "Tuan Hull, kau tidak datang ke sini hanya untuk memberitahuku ini, kan?" tanya Jasper. Lan duduk di sofa dan menepuk sandaran tangan. "Kau benar-benar tahu bagaimana menikmati diri sendiri, Tuan Lin. Sofa ini pasti didatangkan dari luar negeri. Itu tidak murah," komentarnya. Jasper menatap Ian dengan tenang tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Lan tertawa saat menyadari bahwa Jasper tidak bermain-main dengannya. "Sebenarnya, aku datang ke sini hari ini untuk menanyakan apakah kau tertarik untuk menjual proyekmu di tepi selatan kepadaku, Tuan Lin," katanya kepada Jasper. Jasper mengangkat alisnya dan terkekeh. "Kau memiliki nafsu makan yang cukup besar, Tuan Hull. Bagaimanapun, bisnis adalah bisnis. Pada awalnya, aku datang hanya untuk mengamati tempat kejadian tanpa ada niat lain. Namun, semakin aku melihat sekeliling, semakin aku menyadari bahwa proyek tepi selatan benar-benar memiliki nilai komersial yang besar. Bagaimanapun, akan sulit bagi lokasi konstruksimu untuk melanjutkan pekerjaan konstruksinya. Sekarang, kata Lan acuh tak acuh.
Mengapa kau tidak menjual proyek itu kepadaku daripada bertahan tanpa hasil? Apa yang membuatmu berpikir bahwa akan sulit bagi lokasi konstruksiku untuk melanjutkan pekerjaan konstruksinya? Jasper bertanya dengan nada datar. Lan tertawa terbahak-bahak. Tuan Lin, kita berdua orang pintar. Mari kita berbicara secara lugas. Tanpa perlengkapan bangunan, apakah lokasi konstruksimu berniat untuk melakukan konstruksi dengan batu yang dikumpulkan dari pinggir jalan? Dia bertanya, Tuan Hull, jadi berapa banyak yang kau rencanakan untuk mendapatkan proyekku? Tanya Jasper. Ian berpikir sejenak sebelum menjawab, 300 juta dolar. Bab 470.300 juta dolar. Sekilas, jumlah itu terdengar banyak. Jumlah itu dianggap banyak bahkan 20 tahun ke depan di era Jasper telah hidup sebelum reinkarnasinya. 300 juta dolar sudah cukup bagi sebuah keluarga untuk mencapai kebebasan finansial. Mereka akan dipandang sebagai jutawan yang mengagumkan di mata semua orang. Namun demikian, bagaimanapun dia melihatnya, harga 300 juta yang ditawarkan oleh Ian Hull terdengar seperti penghinaan besar. Aku tidak akan banyak bicara tentang nilai hak pengembangan proyek. Mengesampingkan itu, aku telah menginvestasikan 800 juta dolar dalam proyek saja, dan aku telah melakukan investasi lanjutan lebih dari 1,5 miliar dolar. Terlepas dari semua ini, kau memberitahuku bahwa kau akan membeli proyek ini seharga 300 juta dolar. Tuan Hull, kau memiliki pengambilan keputusan yang sangat rapi. Ian terkekeh mendengar ucapan Jasper. Tuan Lin, aku jauh lebih tua darimu. Pada awalnya, aku pikir kau benar-benar mampu dan tidak perlu banyak saran tentang apa yang harus dilakukan. Namun, aku harus mengajarimu satu atau dua hal hari ini, katanya. Nilai suatu komoditas seringkali tidak didasarkan pada nilai moneternya saja. Beberapa hal akan berakhir menjadi proyek yang buruk ketika ditempatkan di tanganmu. Kau sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk membuatnya bekerja. Kalau begitu, akan menjadi beban yang tidak berharga bagimu. Namun, berbeda di tanganku. Aku bisa membuatnya bekerja. Ini adalah kemampuan pribadiku. Ini adalah modalku. Kau tidak dapat memasukkan ini ke dalam nilai suatu komoditas. Duduk di belakang meja kantornya. Jasper menatap Ian dengan tenang dan berat. Setelah Ian selesai berbicara, Jasper menanyakannya dengan nada acuh tak acuh, dari sudut pandangmu, apakah tidak ada keraguan bahwa aku akan mengacaukan proyek ini, Tuan Hull? Lan tertawa terbahak-bahak saat tatapannya berangsur-angsur mengeras. Berhentilah sok, Jasper Lin. Bukankah tidak ada artinya melakukannya? Pasokan bahan bangunanmu telah terputus, dan aku memberitahumu bahwa kau tidak akan dapat membeli bahan bangunan apapun kemanapun kau pergi atau siapa yang kau cari. Dia berkata, ini adalah definisi dari jaringan. Inilah yang kau sebut kumpulan sumber daya. Bagaimanapun, aku dianggap sebagai individu terkemuka di Andros. Selain itu, mengingat reputasi kamar dagang Haddock, siapa yang berani merasakan sisi burukku? Siapa yang akan memilih untuk memasokmu dengan bahan bangunan di bawah risiko menyinggung Haddock? Bagaimana lokasi konstruksi akan melanjutkan pekerjaan konstruksinya tanpa bahan bangunan? Ian tertawa kecil. Dia menatap Jasper dengan ekspresi puas di wajahnya. Di dunia ini, kau tidak dapat melakukan apapun yang kau inginkan hanya karena kau memiliki potensi dan pernah menerima beberapa kata pujian dari orang lain, katanya. Jika aku memberi seorang pria muda sepertimu 10 atau 20 tahun lagi, atau begitu kau seusiaku, kau mungkin benar-benar menjadi lebih kuat dariku. Namun, kau masih terlalu muda sekarang. Kau belum melewati siksaan masyarakat. Kau tidak tahu seberapa tinggi dan kuatnya dunia luar. Kejadian ini seharusnya memberimu pelajaran. Tan bangkit saat dia berbicara. Dia meletakkan tangannya di meja kantor dan menatap Jasper dari atas. Kau hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri karena terlalu ceroboh di ibu kota Swallow. Kau mungkin tidak memikirkan hal ini, tetapi meskipun aku mungkin tidak memiliki kemampuan untuk melawan keluarga Lau, sangat mudah bagiku untuk mengalahkanmu, katanya sambil tertawa. Akui kesalahanmu di depanku, dan minta maaf kepada putraku. Setelah itu, serahkan proyek ini kepadaku. Aku akan membiarkanmu mempertahankan bisnismu yang lain. Kalau tidak, aku akan memastikan untuk mengambil semua yang kau miliki dan mengubahmu menjadi pecundang yang tidak punya uang. Ancamanmu agak menakutkan, kata Jasper dengan nada datar. Anak muda, penting untuk mengetahui batasanmu sendiri.
Apakah kau benar-benar memiliki kemampuan untuk melawan seniormu di industri ini? Lan terkekeh ketika dia berdiri dan menatap Jasper. Jangan terlalu sombong sampai-sampai kau lupa nama belakangmu hanya karena kau telah menerima pujian di masa lalu. Perilaku seperti ini berbahaya. Kau akan menghadapi masalah besar cepat atau lambat. Kau beruntung bertemu denganku. Aku cenderung menghargai orang-orang berbakat, jadi aku bersedia memberimu kesempatan. Kalau tidak, apakah kau pikir masih memiliki kesempatan untuk berbicara dengan aku sekarang?